Halo Sobat STD, selamat datang di podcast Binsik, Bincang Asik tentunya di PTDI STTD. Bersama saya, Taruna Remaja Walman Sidik Sigalingging dan rekan saya Taruni Remaja Laila Nur Harahap yang akan menemani Sobat STD semua dalam podcast Binsik kali ini. Di podcast kali ini kita bakal bahas apa sih, Man? Nah, jadi Lan, di podcast kali ini tuh sebenarnya kita bakal bahas topik menarik Lan, mengenai public speaking. Wah, menarik sih. Tapi tentang public speaking ini kita bakal bahas berdua aja nih. Tentunya enggak dong Lan, karena kita sudah mendatangkan narasumber kece kita, yaitu Kak Ade. Halo Kak, apa kabar Kak? Halo, kabar baik. Terima kasih atas undangan ya teman-teman. Halo Kak Ade, mungkin Kak Ade bisa perkenalkan diri nih dulu ke Sobat STD biar kami tambah kenal sama kakak. Ya, halo teman-teman PTDI STD. Perkenalkan, nama saya Ade Riatin. Saya seorang public speaking trainer atau public speaking coach. Hari ini memenuhi undangan dari teman-teman Taruna-Taruni untuk bicara tentang public speaking, dan ini sebuah undangan yang luar biasa. Semoga nanti kita bisa banyak berkembang diskusinya tentang apa itu public speaking, kenapa kita mesti belajar public speaking dan sebagainya. Ini perkenalan singkat ya. Nanti kita akan sambung lebih banyak lagi tentang apa yang menjadi kegiatan-kegiatan saya. Siap Kak Ade. Menarik banget sih. Terus di awal ini kalian penasaran deh Kak, public speaking itu sebenarnya apa sih? Kayak ngomong itu kan banyak ya Kak, dari ngomong di depan orang banyak, presentasi atau ngobrol kayak kita gini tuh udah termasuk public speaking belum? Oke, kita bicara tentang public speaking ya. Nah, Ya. namun kalau sebelum kita bicara tentang public speaking, kita bicara dalam sebuah paradigma besar namanya komunikasi. Jadi ada paradigma komunikasi. Di level paling bawah atau level paling besar seperti sebuah piramida, maka yang paling bawah itu adalah intrapersonal communication. Ketika kita berkomunikasi dengan diri sendiri, bagaimana mengolah pesan yang masuk dalam otak kita, kemudian mengolah informasi-informasi yang masuk, itu namanya intrapersonal communication. Lalu setelah itu dalam sebuah piramida yang tadi saya katakan, di level berikutnya adalah interpersonal communication. Nah, ini kaitannya dengan komunikasi efektif ketika kita bicara person to person. Ya, lalu selanjutnya di atas interpersonal communication ada namanya group communication. Group communication itu adalah pembicaraan atau obrolan yang terjadi misalkan kayak di keluarga, ya kan? Atau misalkan di komunitas dan sebagainya. Lanjut ke atasnya setelah itu adalah organization communication. Jadi ketika kita berbicara, berkomunikasi dalam lingkup organisasi, misalkan aktivitas kalian dalam organisasi kampus dan sebagainya. Dan di level paling atas tuh namanya adalah mass communication, bagaimana kalau kita bicara atau informasi atau pesan yang masuk disebarkan melalui media yang saat ini mungkin kalau teman-teman menggunakan media seperti ini namanya new media ya. Nah, kalau media dahulu kan hanya televisi, radio dan sebagainya. Lalu di mana letak public speaking, ya kan? Apakah public speaking itu harus bicara dalam jumlah orang yang puluhan, ratusan, ribuan? Nah, public speaking ada di atas interpersonal communication. Group communication, organization communication itu sudah mulai masuk ke dalam ranah public speaking. Jadi kalau misalkan kayak saya hari ini ngobrol sama Lailan dan juga Walman, maka ini dikatakan dengan public speaking. Oh, berarti kalau kita ngobrol gini aja udah public Ini speaking. sudah public speaking. Artinya tidak lagi secara person to person saya hanya dengan Walma atau saya dengan Lailan. Gitu. Gampang kan berarti kan pengertian public speaking ya. Bener, Oke. Kak Ade. Nah Kak, di sini Walman mau nanya nih sama Kak Ade, dari sekian banyak jenis komunikasi yang tadi Kak Ade sebutkan, itu tuh penting nggak sih Kak, komunikasi itu penting nggak bagi kita? Public speaking itu penting nggak sih? Kalau misalnya kita nggak bisa public speaking itu, emang kenapa gitu Kak? Oke. Teman-teman kenal nggak Warren Buffett? Tokoh investor dunia. Dia salah satu orang terkaya di dunia, masuk ke dalam 10 tokoh orang terkaya di dunia saat ini. Warren Buffett mudanya itu ketika dia masih kuliah, ya, anggaplah seusia kalian, ya seusia Kak Ade juga, kita kan 11-12 ya secara usia ya, oke. Lah ketika dia masih mahasiswa, dia tuh selalu menghindari tuh kuliah-kuliah yang dia harus ngomong di depan, gitu kan, dia harus presentasi, sebisa mungkin nggak ada tuh kuliah yang mewajibkan dia untuk presentasi. Kenapa? Karena jangankan untuk presentasi ya, dia ngomong atau menyebutkan namanya sendiri aja tuh dia udah panik, grogi, rasanya mau bolak-balik toilet, ya kan? Ini kan penyakit dia tuh penyakit kita juga ya. Nah, lalu tapi dia belum putuskan kayak saya harus belajar public speaking atau saya harus belajar komunikasi deh, ya kan? Karena dia sangat merasa tidak percaya diri.
Lalu dia lulus kuliah, kemudian dilanjutkan dia masuk perusahaan sekuritas, ya kan? Lagi-lagi dia harus ketemu yang namanya presentasi bisnis. Ini nggak bisa ditolak nih, ya kan? Mau nggak mau dia harus presentasi nih. Apa yang terjadi? Dia hampir muntah dan sebagainya. Kejadian itu di toko Warren Buffett. Lalu kemudian akhirnya Warren Buffett ini memutuskan, nggak bisa nih, harus belajar public speaking. Maka kemudian dia mengambil tuh training public speaking yang biayanya pada waktu itu menurut dia itu nggak murah. Tapi apa yang terjadi? Kemudian dia jalani, dia ikuti, dia selesaikan si training tersebut, dan tahun-tahun berikutnya adalah tahun-tahun kesuksesan dari seorang tokoh Warren Buffett yang kita kenal dengan tokoh investor dunia. Artinya teman-teman, ketika teman-teman mau berkembang, ya kenapa sih kita harus belajar public speaking? Cara paling atau kita ketahui paling umum tentang manfaat public speaking begini. Kita ini mungkin bisa kenal tokoh-tokoh atau kita kenal dosen-dosen kita yang luar biasa nih di kampus kita. Pertanyaannya adalah, mereka kenal kita balik nggak? Belum tentu. Ya kan, kita kenal dosen A, dosen B, atau misalkan kita kenal tokoh-tokoh orang-orang yang memiliki pengaruh menurut kita gitu ya. Kita kenal si A, si B, si C, si D. Pertanyaannya, apakah mereka bisa mengenali kita atau tidak? Ya kan? Nah, lalu bagaimana caranya kita dikenali oleh mereka? Maka kita kan harus punya kemampuan berkomunikasi. Nah, itulah terjawab bahwa sebenarnya kemampuan berkomunikasi saat ini hampir di seluruh profesi, kalau teman-teman mau lihat, mau cek lah, itu semua membutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi. Kalau kita bicara tentang public speaking, maka kemampuan untuk bisa menyampaikan ini di hadapan orang yang jauh lebih banyak atau di hadapan publik. Seperti itu ya. Kak Ade tadi kan, kalau Kak Ade bilang ada yang tokohnya tadi misalnya mau ngobrol itu dia ada mau muntah dulu gitu. Itu sebenarnya kejadian sama kita ya Lan, misalnya kita kayak mau ngomong di depan umum kayak ada rasa ingin ke toilet dulu, panik takut gitu. Ya kan? Itu tuh gimana Kak Ade? Misalnya ngatasin itu gimana gitu? Ya, ini kita bicara mentalitas ya. Ketika kita mau merubah diri kita, misalkan nih, kalau dulu saya orangnya kalau di depan banyak orang tuh bawaannya maunya dikit-dikit ke belakang gitu. Kalau bisa ketika ada ditunjuk jadi MC atau hari ini jadi hostnya di podcastnya SCTD gitu, kalau bisa jangan saya gitu kan. Kenapa? Karena kita bicara tentang perubahan. Seseorang akan berubah itu ketika dia lakukan dua hal. Yang pertama adalah dia merubah dulu mindsetnya, ya kan. Lalu baru kemudian kita mencari metodologinya. Jadi kalau hari ini teman-teman tanya, Kak Ade gimana sih caranya supaya kita bisa lebih pede lagi? Maka yang paling pertama harus dibenahi adalah 80%-nya adalah mindset. Itu yang dibenahi dulu. Nah, lalu gimana Teo? Tadi Walman pertanyakan gitu loh. Gimana kalau kita punya memperbaiki atau katakanlah menanamkan mindset yang tepat untuk bisa berani bicara di depan banyak orang? Ada tiga mindset yang harus dimiliki ketika kita pengen pede untuk bicara. Yang pertama, dalam public speaking itu nggak ada salah atau benar. Jadi kalau misalkan Lailan hari ini nih misalkan mencoba, katakanlah ini adalah podcast pertama Lailan, kemudian terjadi hal-hal yang masih belum sesuai dengan ekspektasi harapan kamu begitu ya, itu kita nggak bisa bilang Lailan tadi salah deh. Walaupun mungkin juga nggak bisa bilang tadi Lailan salah tuh, enggak. Tapi lebih menarik atau nggak menarik. Jadi kalau dalam public speaking itu kita nggak bisa bilang atau judge orang tuh salah tuh dia. Atau yang ini lebih benar gitu, enggak, tapi menarik atau tidak menarik. Jadi nggak apa-apa, namanya langkah pertama, pasti ada lah hal-hal yang kadang-kadang masih harus kita terus perbaiki. Lalu yang kedua, dalam membangun mindset yang tepat kalau kita mau belajar public speaking adalah kualitas itu datang dari kuantitas. Jadi kalau teman-teman udah sering dengar kata jam terbang ya, jam terbang itu terbentuk dimulai dari langkah hari ini. Jadi kalau hari ini misalkan kamu ngelihat kakak ngomong, Kak Ade ngomongnya lancar, hello, ini bukan yang pertama, ini udah di langkah ke 1000 kian ya. Jadi dari mulai Kak Ade juga kuliah seperti seusia-usia kalian ini sudah dimulai gitu. Jadi hari ini adalah kualitas yang seperti ini yang kalian lihat dimulai dari kuantitas-kuantitas di awal yang teman-teman lihat. Nah kemudian yang ketiga, ini yang penting nih ya, yang ketiga adalah ketakutan. Suka gak sih teman-teman tuh bilang, aduh gimana sih caranya ngilangin ketakutan kalau public speaking? Hello, public speaking itu teman-teman gak bisa ngilangin ketakutan loh. Gak bisa. Ketakutan tuh tidak bisa dihilangkan. Terus cara ngatasinnya gimana Kak? Tapi bisa diatasi. Ketakutan tuh gak bisa dihilangin. Even dia adalah pembicara profesional.
Pembicara profesional ini rahasia ya, rahasia di antara kita ya. Untuk sobat SCTD. Untuk sobat SCTD ini saya bagikan ya. Jadi pembicara profesional ataupun katakanlah kita nih yang amatiran nih, yang baru belajar public speaking, itu ngalamin rasa takut, rasa nervous, ya kan, rasa panik dan sebagainya. Bedanya kan itu bedanya. Lalu bedanya apa kadeknya? Mereka bisa bungkus paniknya, mereka bisa bagaimana caranya menyembunyikan kepanikannya itu. Nggak kayak kita nih kalau yang baru-baru belajar gitu kan, entah mungkin kita nervous, tangan kita kalau dipegang dingin banget gitu kan, ngeblank. Ini mindsetnya dari kalau teman-teman ingin belajar public speaking gitu Alman. Oke. Ya. Terus dari tadi itu Kak, dari 3 poin yang nggak bisa dihilangin buat public speaking, introvert sama extrovert tuh menyangkut banget nggak sih Kak di public speaking ini? Menurut Kakak tuh gimana? Ini kadang-kadang kan jadi dalih ya, jadi argumen buat teman-teman introvert. Iya. Aduh, saya introvert, saya terbiasa di balik layar ya. Jadi teman-teman tuh milih untuk di belakang layar aja. Kita tuh orang-orang introvert tuh rasanya kayaknya susah deh untuk belajar public speaking. Atau teman-teman mengira orang-orang yang biasa ngomong di depan layar itu mereka-mereka yang punya talenta, punya bakat dari lahir emang jago ngomong atau biasa ngomong gitu ya. Nah, bicara public speaking itu bukan bicara dia introvert atau extrovert. Public speaking itu betul-betul adalah sebuah skill. Dia bisa dipelajari dan mudah, ya kan? Jadi Kak kasih garansi, belajar public speaking itu mudah dan bisa dikuasai secara cepat. Karena itu sebuah skill apapun lah kalau teman-teman misalkan dalam dunia perhubungan ya, belajar nyetir mobil, ya kan nggak bisa bilang nggak bisa nyetir ya, kalau mau belajar semua juga bisa, ya. Cuman memang ada bedanya kalau teman-teman yang introvert dengan teman-teman yang extrovert cara belajarnya. Mungkin kalau buat teman-teman introvert, ini kan dia masih belum pede untuk bergabung bersama teman-teman yang lain. Dia bisa berlatih di depan kamera atau dia videokan, ya kan? Dia latihan di depan cermin. Nah, kalau teman-teman yang extrovert, dia akan jauh lebih mudah tuh kalau misalkan sudah latihan bergabung bersama teman-teman lainnya. Tapi pada intinya public speaking itu tidak harus tergantung, oh saya orang introvert berarti nggak bisa. No, nggak bisa. Aslinya nih, seorang Ade Riyati ini nggak kayak yang kamu lihat sekarang. Saya tuh dulu tuh diem banget. Saya lahir dari pribadi yang memang nggak percaya diri gitu ya, karena memang lingkungan keluarga yang membuat saya tuh kayaknya nggak pede dibanding teman-teman yang lain. Tapi kenapa akhirnya bisa seperti ini? Ya saya pengen membuktikan bahwa tuh nggak ada istilah introvert, extrovert sepanjang kamu mau belajar, gitu ya. Oke. Berarti kalau dulunya kita itu introvert, kita bisa kalau mau belajar jadi extrovert gitu ya, ada ya? Kalau teman-teman baca bukunya Erwin Paringkuan itu ada yang namanya ambivert. Ambivert itu adalah ketika, jadi gini, misalkan kita menyadari kita memang orangnya ekstrovert gitu, atau kita menyadari kita orangnya introvert gitu ya, itu sebenarnya kita bisa mencoba menjadi pribadi yang ambivert. Ambivert itu kamu itu siap untuk di berbagai situasi gitu. Jadi nggak bisa kamu ngeklaim seorang introvert kemudian kamu, apalagi kalau nanti masuk dunia kerja, saya introvert pak, bilang sama bosnya, disuruh presentasi nggak mau, disuruh pitching sama klien nggak bisa karena saya orang introvert, kan nggak bisa begitu. Nah maka kemudian akhirnya kita harus mulai keluar tuh. Dan sekali lagi buat teman-teman introvert pun kalau nanti ada tugas-tugas presentasi bisnis atau harus bertemu, melakukan negosiasi dengan klien dan sebagainya, teman-teman bisa kok belajar public speaking gitu. Kak Ade, sebenarnya Mama nih penasaran nih, dari tadi kan Kak Ade kayak ada gerakin tangan, terus bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Nah, emang bahasa tubuh itu sepenting itu atau kayak yaudah kalau kita ngomong diam gini aja pakai intonasi doang itu nyampe apa yang kita bilang, apa harus pakai bahasa tubuh gitu Kak Ade? Iya, bahasa tubuh. Profesor Dr. Albert Mehrabian, seorang pakar komunikasi sekaligus seorang psikolog, mengatakan ketika kamu tuh berkomunikasi, maka komponen yang utama atau apa saja yang mendukung pesan itu tersampaikan dengan baik ada 3 hal. Yang pertama kata-kata. Kata-kata nih, apa yang disampaikan Walman, apa yang Lailan tadi ucapkan dan sebagainya, tapi itu 7%. Hanya 7%. Suara yang tadi Walman bilang, intonasi naik turun ya, energi, power di sana, artikulasi dan sebagainya, volume dan sebagainya, itu masuk ke 38%. Lebih tinggi dari kata-kata, lebih tinggi dari kontennya. Ya kan? Lalu sisanya 55% itu adalah bahasa tubuh. Apa saja bahasa tubuh? Eye contact, ya kan? Kak Ade ngomong tapi Kak Ade nggak ngeliatin kalian, pesannya belum tentu nanti akan nyampe begitu ya.
Nah, eye contact, gerakan tangan, suara. Nah, suara ini macam-macam. Dari mulai volumenya, kenapa harus ada alat bantu kalau memang dibutuhkan alat bantu, misalnya kita pegang mikrofon kalau kita lagi bicara depan banyak orang dan sebagainya. Nah, bahasa tubuh ya tadi ya, dari mulai eye contact, gerakan tangan, cara kamu berdiri, cara kamu berjalan, cara kamu tersenyum kepada audiens, dan terakhir adalah bagaimana ketika gerakan tangan kamu tidak digunakan untuk melakukan berbagai variasi, ini letaknya ada di mana dan sebagainya, itu dipelajari dalam bahasa tubuh. Kade menyebut ini dengan showmanship atau bahasa tubuh. Kenapa 55%? Kalau digabungkan gerakan bahasa tubuh tadi termasuk suara, itu lebih dari 90%. Lebih dari sekedar skrip yang kamu buat. Ya kan? Jadi sayang ketika misalkan kamu udah bagus bikin skrip public speakingnya, tapi kamu mendeliverinya tidak dengan bahasa tubuh. Nah, akhirnya nggak nyampe, ya kan? Kayak gitu. Berarti bisa diambil kesimpulan memang sepenting itu ya Kak, bahasa tubuh kita biar mengekspresikan gimana kita public speaking ke orang-orang gitu ya Kak. Ya, contoh gini deh, kalau pentingnya bahasa tubuh. Ada 4 level tantangan menjadi seorang pembicara. Level tantangan pertama, ini yang tadi ditanya di awal, bagaimana mengatasi rasa takut. Itu baru level tantangan pertama. Ya kan, deg-degan, aduh hari ini podcast pertamaku gitu kan, aduh hari ini diundang jadi narasumber pertama kali ini, deg-degan dan sebagainya. Itu level tantangan pembicara tahap 1, mengatasi rasa takut. Selesai nih rasa takut, udah mulai percaya dirinya bertumbuh gitu ya. Maka dia punya level tantangan berikutnya naik, yaitu antusias. Ya kan? Antusias ini bagaimana membuat audiens itu antusias untuk mendengarkan kamu bicara. Bicaranya nih kalau sekarang nih durasinya kan cuma sejam nih kita podcast. Gimana kalau misalnya Kade diminta ngisi workshop 1 hari? Gimana 2 hari? Di jam-jam misalkan yang kritis gitu kan, habis makan, aduh kita mulai lagi nih, udah pada ngantuk, jam ya kan? tidur gitu ya Kade. Jam-jam orang udah capek gitu kan, jam-jam apalagi kalau misalkan kemarin Kade ngisi di Rumah Sakit Karolus mulai dari jam 1 sampai jam 7 malam. Jam 4 itu kan jam mereka pulang kantor kan, itu udah ini harusnya udah jam-jam siap-siap bertarung naik kereta nih gitu kan, ini masih ada workshop nih, itu kan pasti mereka sudah mulai sibuk dengan pikiran mereka dan sebagainya. Bagaimana kita nge-grab perhatian audiens itu tetap kepada kita, maka kita harus antusias. Nah, antusias itu tuh katakanlah paling gampang bahasa kita tuh semangat lah, kita nularin semangat, ya kan? Contoh lah kalau misalkan satu hari teman-teman jadi dosen, ya kan, atau teman-teman jadi mahasiswa kemudian misalkan belajar gitu ya, atau misalkan teman-teman lagi ini deh ketika jadi dosen mengajar di jam-jam terakhir mahasiswa, ya kan, aduh itu kan ya ada, udahlah ngerjain aja lah tugas lah gitu kan, udah pada kerjain aja lah ya, sini nanti bapak ibu dosennya siap nunggu aja. Antusiasme kita berubah, kenapa? Karena kita berada di jam-jam kritis. Nah, sebagai pembicara tuh kita nggak bisa tuh bilang, oh saya yang dengerin cuma sekian orang gitu, saya wajar lah kalau saya kurang semangat gitu. Atau misalkan mau podcast, Walman lagi kurang sehat, batuk, mohon maaf ya kalau hari ini saya rada-rada kurang bersemangat. No, nggak bisa. Public speaking itu kamu harus profesional. Apapun latar belakangnya, kamu harus tetap antusias. Ternyata gaya tubuh itu seberpengaruh itu ya Lan dalam public speaking. Iya bener banget Man. Tapi Kak, selain gaya tubuh itu, public speaking tuh boleh nggak sih bawa catatan kecil? Kita kan udah buat skrip tuh, jadi pas tampil tuh mau bawa catatan kecil tuh boleh nggak sih Kak? Atau lebih baik nggak usah? Oke. Nah, kalau tadi kita bicara udah bahasa tubuh ya, lanjut. Kadang ada beberapa orang yang suka bertanya nih sama Kade, kalau misalnya kita lagi tampil di depan, presentasi, ataupun kita lagi melakukan kegiatan public speaking itu, boleh nggak sih bawa contekan atau boleh nggak sih bawa catatan? Sebelum Kade jawab gitu ya, ada beberapa jenis presentasi terlebih dahulu. Ada 4 jenis nih presentasi. Yang pertama adalah presentasi yang kadang-kadang kita suka diminta bicara dadakan. Pernah nggak? Pernah kan? Nah, itu kita kenal dengan istilah presentasi impromptu. Presentasi impromptu adalah presentasi di mana teman-teman diminta berbicara itu nggak ada persiapan sama sekali. Contoh diminta jadi MC dadakan gitu kan, atau diminta kasih sambutan dadakan gitu. Nah, lalu ini yang pertama nih, ini jenis pertama, betul-betul nggak ada persiapan, kita nggak tahu audiensinya siapa, kemudian topik yang harus kita sampaikan betul-betul kita diserahin sendiri. Lalu ada juga namanya presentasi jenis kedua. Presentasi jenis kedua adalah presentasi di mana
teman-teman itu membuat skrip atau membuat naskah, namanya presentasi jenis manuskrip. Nah, pada presentasi jenis manuskrip ini teman-teman berdasarkan betul-betul catatan yang teman-teman buat. Jadi hanya membaca. Nah, ini mungkin seperti pidato ya, kalau teman-teman mungkin suka tahu itu ya. Nah, ada plus minus nih kalau teman-teman pakai manuskrip. Apa minusnya? Apa plusnya dulu deh? Plusnya dulu teman-teman bisa terhindar dari lupa, ya kan? Karena sekadar baca. Jadi, ya udah kalau udah baca kan udah ada semuanya nih di dalam catatan atau naskah kita gitu kan. Lalu apa yang menjadi minus atau yang menjadi kekurangannya? Kekurangannya adalah, coba deh kalau misalnya teman-teman fokus presentasi hanya membaca apa yang teman-teman sudah buat atau yang sudah teman-teman tuliskan, bagaimana kemudian akhirnya ketika kita berinteraksi dengan audiens? Kan agak sulit. Kenapa? Karena mata kita, eye contact kita lebih banyak ke skripnya atau ke naskahnya. Nah, ini plus minus dari manuskrip. Lalu ada jenis presentasi jenis ketiga. Presentasi jenis ketiga adalah teman-teman mau hafal tuh. Misalnya kayak Walman besok mau present gitu ya, jadi wah tiap hari atau malam latihan itu dilatih berkali-kali gitu ya sampai harus hafal. Nah, ini namanya presentasi jenis ketiga atau memoriter. Betul-betul mengandalkan hafalan teman-teman. Nah, ini juga ada plus minus. Plusnya adalah ketika teman-teman menggunakan teknik memoriter, teman-teman itu bisa melakukan interaksi dengan audiens, ya kan, nggak terpaku dengan catatan. Nah, sedikit minusnya adalah ketika teman-teman misalkan lupa, aduh gimana nih poin selanjutnya apa ya, gue lupa nih abis ini apa lagi yang mau disampaikan. Nah, akhirnya ini kan juga bisa mengganggu, ya kan. Nah, lalu yang terakhir adalah presentasi jenis keempat atau kita kenal dengan extemporer. Nah, extemporer teman-teman itu nggak perlu menuliskan secara keseluruhan, nggak perlu menghafal secara keseluruhan. Teman-teman hanya cukup berlatih menguasai 3 hal. Apa yang harus teman-teman latih dan apa yang harus teman-teman kuasai? Yang harus dilatih, dikuasai dan tentu saja dihafal adalah 3. Yang pertama adalah kalimat pembuka atau introduction. Jadi introduction dalam sebuah presentasi itu adalah sesuatu yang teman-teman harus kuasai, mengalir dan nggak baca, nggak mikir. Introduction. Kenapa? Karena first impression orang itu ada di introduction kan. Berikutnya apalagi yang harus dihafal adalah poin-poin pentingnya aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau presentasi dalam durasi misalkan setengah jam atau 1 jam, poin pentingnya apa sih yang mau disampaikan? Nah, kalau dalam bentuk poin, berarti ini bukan dalam bentuk narasi ya, cerita panjang, yang tentu saja pasti bikin kita lupa dong. Nah, lalu poin-poin penting yang terakhir adalah conclusion atau penutupnya. Kita kembali nih tadi ke pertanyaannya Lailan. Kak Adi, gimana kalau misalkan kalau presentasi boleh nggak sih bawa catatan atau boleh nggak sih bawa contekan? Boleh. Tapi dengan catatan, contekannya itu isinya hanya poin-poin penting aja. Ya, bukan tentang narasi panjang gitu ya. Yang itu nanti bisa malah membuat kita malah jadi nggak fokus dan mencari-cari itu tadi ada di kalimat yang paragraf keberapa dan sebagainya. Dan bentuk ukurannya juga nggak boleh besar-besar. Jadi misalnya kayak kelas kertas A4 itu teman-teman lipat menjadi 4, jadi hanya 1/4 dari kertas A4. Nah, itu kalau misalnya teman-teman bawa contekan. Jadi boleh nggak? Boleh. Dan cara membukanya juga nggak usah takut-takut ya namanya. Contekan ini ya, naruhnya juga kayak jangan sampai audiens nggak nih gimana nggak ngeliat orang kelihatan gitu kan. Jadi boleh-boleh aja. Nah, tapi dengan catatan tadi ya, KD sedikit tekankan adalah yang menjadi poin-poin penting lah yang teman-teman letakkan di dalam contekan dari presentasi teman-teman. Gitu lah Elan ya. Jadi itu hal yang wajar ya Kak, kita boleh. Bisa ngelihat, bisa nggak lupa kalau apa yang mau kita sampaikan gitu ya Kak. Iya. Nah, Kak, tadi kan Kakak ada bahas kayak kalau kita nengok catatan terus, audiens nggak tertarik nih sama kita. Nah, Mama di sini mau nanya Kak, cara Kakak sendiri narik perhatian audiens gitu Kak, kalau misalnya Kakak lagi jadi coach public speaking atau Kakak lagi ngomong nih di depan umum, cara Kakak biar audiens itu memperhatikan Kak, kayak nggak main handphone, nggak tidur gitu, itu cara Kakak gimana Kak? Nih. Kalau Kak Ade itu selalu punya prinsip begini, ketika kamu tampil di depan dalam kegiatan atau dalam acara apapun, entah dalam menjadi seorang trainer, dalam satu workshop public speaking, atau misalkan diminta jadi narasumber dengan topik-topik yang berbeda, ya selalu Kak Ade tanamkan adalah kamu bintangnya. Nah, ketika kita menanamkan ini, begitu ya, maka kita bintangnya, maka kitalah yang bertanggung jawab secara penuh 100% mengendalikan situasi yang ada. Nah, jadi ketika
ketika misalkan suatu hari Kadi diundang nih oleh satu institusi, kementerian gitu. Ini paradigma yang juga harus kita tanamkan buat diri kita semua adalah ketika kita diundang, berarti artinya kita tuh sudah punya kemampuan di sana, makanya diundang. Jadi kalau misalkan kita sudah percaya dengan kemampuan diri kita, ini kan akan membuat kita bisa jadi lebih antusias. Jadi kalau ingin lahirkan antusiasme yang bisa bikin audiens juga ikut antusias adalah pertama knowledge. Kita harus kuasai topik 10 kali lebih dalam dari waktu yang akan disampaikan. Misalkan kayak gini nih, Walman sama Lailan ngobrol sama Kak Ade dalam podcast 1 jam. Tapi kalau someday ternyata ada satu kesempatan yang Kak Ade bicaranya nanti jangan 1 jam, lebih lama dari itu, Kak Ade tetap bisa karena kedalaman materi itu kita udah pegang. Nah, kalau kita udah punya knowledge di sana, pengetahuan kita di sana, pengetahuan kita sudah sangat dalam, maka berikutnya baru kan muncul confidence, ya kan? Kalau confidence-nya udah muncul, maka baru kita bisa antusias di hadapan audiens kita. Nah, antusiasme itu dimulai dari mana, teman-teman? Audiens kita itu cuma butuh 7 detik loh, 7 detik saja untuk memutuskan akan mendengarkan kita secara selanjutnya atau memutuskan kayak males banget deh ini narasumbernya, nggak asik banget deh ini kayaknya pembicaranya. 7 detik. Jadi jangan pernah menganggap remeh kalau dalam nanti bicara tentang struktur public speaking ada namanya introduction. Jangan pernah menganggap remeh introduction. Ini adalah first impression pertama yang teman-teman akan dapatkan atau tidak ketika teman-teman pertama kali bicara. Jadi first impression-nya itu harus dipersiapkan. Lalu bagaimana kemudian menyampaikan isinya dengan bahasa tubuh yang tadi sudah sempat Kak Ade singgung gitu ya. Lalu kemudian penutupannya seperti apa. Karena bicara tentang first impression itu kesan pertama, mungkin sering dengar ya kesan pertama begitu menggoda. Tapi di sini kesan pertama itu nggak akan bisa diulang dengan kesempatan kedua apalagi berikutnya. Coba deh, misalkan Walman kenal sama orang, baru dikenalin. Terus kesan pertama ketemu orang itu aja kayaknya udah bikin ilfeel. Udah males gitu kan. Nah, udah males kan. Terus ketemu lagi, terus dia mungkin dengan gaya yang berbeda, mungkin dengan gaya yang mungkin dia memperbaiki. Tapi yang udah ketanam kan ya bener, pertama kali ketemu dia kan. Nah, seperti itu. Jadi ini yang penting sekali buat teman-teman bagaimana kita bisa menjaga antusiasme dari audiens itu. Pertama kita yakin dulu, karena kita tuh nggak bisa antusias kalau kita juga nggak yakin dengan diri kita sendiri, benar nggak? Kan kita nggak bisa ngebohongin diri kita ya di depan orang antusias, tapi kita sebenarnya gue kayak belum kuasain banget nih materi hari kan nggak bisa ya, kita nggak bisa bohong kan bahasa tubuh. Nah itu dia. Jadi teman-teman sekali lagi kuasain topik, kedalaman topik, lalu mempelajari tentang bagaimana cara meraih first impression sampai kemudian bukan first impression ya, sampai di akhir dari presentasi teman-teman. Karena PR kita tuh setelah tadi audiensnya itu, setelah kita bisa mengatasi rasa takut kita, PR kita adalah membuat audiens antusias itu dari mulai kita bicara sampai akhir. Hari ini kita ngobrolnya 1 jam. Gimana cara Kak Ade menjaga Walman sama Lailan untuk tetap terpikat padaku, gitu ya? Itu cara aku kan. Nah, gimana cara ngomongnya ya dengan intonasi, ya dengan bahasa tubuhnya dan sebagainya, seperti itu. Oleh tetap keyakinannya ada di diri kita sendiri. Terus kuncinya tuh kita, karena bintangnya tadi kita. Gitu. Kemudian kalau untuk selanjutnya Kak, tadi Kakak udah banyak pertanyaan kan. Ada satu yang mungkin kalau kita lagi di depan terus orang pada nanya ke kita gitu. Tapi kita juga nggak tahu jawabannya Kak. Kita belum menguasai berarti kan Kak. Itu gimana Kak caranya biar kita nggak kelihatan ini pembicaranya nggak tahu nih gitu Kak. Oke. Tips dari Kakak. Bagus nih, ini pertanyaan menarik dan ini sering ditanyakan. Jangankan sama teman-teman ya yang katakanlah baru mulai belajar. Ada juga misalkan trainer-trainer, Kak Ade kan juga ngajar para trainer ya. Ini juga sering ditanyakan, ya. Jadi, Kak Ade gimana ya kalau ternyata pada saat presentasi saya tuh lupa atau saya nggak bisa jawab, ya kan? Tapi sebenarnya ya, ini bukan hanya rahasia para trainer ya, tapi juga rahasia para dosen, para pengajar kita. Ketika kita nggak dapat pertanyaan yang kita nggak bisa jawab, itu biasanya apa yang dilakukan para pengajar itu ada trik-triknya. Tapi sebelum Kak Ade jelaskan tentang triknya terlebih dahulu ya. Tadi Kak Ade sempat singgung bahwa kita harus kuasai topik kita.
Sehingga kalau kita sudah kuasai topik kita akan menutup celah. Kira-kira audiens itu akan bertanya dari sisi yang mana. Anggaplah kita udah prepare ya. Ini anggap kita udah prepare. Jadi jangan case-nya emang kamu nggak prepare. Ternyata ada pertanyaan-pertanyaan itu gitu kan. Jadi kita udah harus prepare. Udah ya. prepare nih, udah siap dengan kira-kira pertanyaan-pertanyaan apapun. Oke. Ada satu mindset yang harus kita tanamkan juga kalau kita mau mengisi satu acara yang menjadi narasumber. Tidak semua pertanyaan itu harus bisa kita jawab. Meskipun kita sudah belajar. Kita nih manusia juga yang ada sisi kita nggak taunya. Kan gitu ya. Nah, kuncinya tadi, jangan pernah tunjukkan kamu nggak tahu. No, big no banget. Jangan pernah kasih tahu dengan bahasa tubuh, ya, dengan kata-kata apalagi ya, haram banget ya ini ya. Aduh, saya nggak tahu jawaban dari pertanyaan kakak, atau saya nggak tahu jawaban dari pertanyaan ibu gitu. Mohon maaf gitu. No, nggak boleh kita. Itu adalah satu hal yang harus kita kemas seolah-olah kita bisa menjawab gitu. Tapi tadi ya, mindset pertama, nggak semua pertanyaan itu harus bisa kita jawab. Kalau memang satu hari kita belum, atau itu adalah pertanyaan yang pertama kali kita temui begitu. Namun bukan berarti kita jujur, nggak boleh jujur terus kemudian kita kasih jawaban-jawaban yang asal jawab. Karena itu juga akan menjatuhkan kredibilitas kita sebagai pembicara gitu kan. Sehingga apalagi kalau yang bertanya memang expert di bidangnya, dia kayak ngetes kita gitu kan. Terus kita asbun gitu ya, asal jawab, asal ngomong gitu ya. Nah, akhirnya malah itu bikin kita juga jadi jelek di mata audiens kita. Nah, kalau teman-teman misalkan ada pertanyaan, teman-teman belum yakin. Kemarin lucu deh, Kari kan ngisi di Rumah Sakit Karolus ya. Terus Kari tanya nih sama audiensnya gitu. Kira-kira kalau ada pertanyaan dari audiens ke Bapak Ibu gitu, apa trik yang bisa dilakukan? Oh, kita kerjasama sama panitia, kita bilang aja, oh sekarang waktunya coffee break ya. Coffee break buka langsung dong main AI kan. Tadi nanya apa tuh ya, gitu ya. Jadi trik tuh pasti bisa kita lakukan. Nah, yang ini jokes cuman boleh juga nih idenya gitu ya. Apalagi kalau coffee break udah tersedia dan belum waktunya gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan ternyata itu terjadi, teman-teman bisa mengajak audiens untuk berdiskusi atas pertanyaan itu. Suka nggak sih dulu zaman sekolah kita nanya sama guru nanya balik gitu loh, ya kan? Bu nggak ngerti nih aplikasi dari rumus kimia ini gimana? Oh kamu nggak ngerti, ya udah sini kamu maju dulu deh, kamu coba kerjain dulu. Udah kita nanya disuruh kerjain juga, ini kan sama juga bohong gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengajak audiens untuk berdiskusi terhadap pertanyaan itu. Ya, tapi sekali lagi ya, jangan tunjukkan kita nggak tahu, ya, jangan tunjukkan kita nggak tahu, walaupun kita juga baru dapat pertanyaan itu, gitu ya. Jadi teman-teman bisa, ini salah satu trik juga yang sering dilakukan oleh pembicara, mengajak diskusi kepada para audiens gitu kan, seolah-olah memang kayaknya dia lagi profesional banget ya, nanya pendapat, padahal dia lagi, oh ini jawabannya bagus nih, oke ini aja nih yang jadiin landasan gitu ya. Itu cara satu ya. Cara lainnya, kalau memang betul-betul teman-teman harus menyampaikan bahwa teman-teman baru menemui pertanyaan itu, teman-teman bisa katakan bahwa ini pertanyaan menarik gitu ya. Oh Walman nih, pertanyaan dari Walman menarik, luar biasa banget nih ya. Dan ini rasanya bisa juga jadi pengetahuan buat kita semua, bukan hanya Walman ya. Nah namun untuk di acara kali ini Walman nih, Kade nih kayaknya nih pertanyaan dari Walman nih butuh Kade lengkapi lagi. Nanti akan Kade sampaikan yang jauh lebih lengkap lagi ya ke Walman. Nah pura-puranya nanti Kade akan sampaikan secara entah mungkin kirim via email dan sebagainya. Itu trik sih. Tapi yang pasti jangan pernah jawab dengan bilang aduh Walman Kade nggak tahu ya, nanti next lagi deh gitu kan. Jangan seperti itu. Tapi intinya gini sih, pernah nggak sih Kade ada di situasi nggak tahu jawabannya gitu ya? Ada nggak sih? Pernah dong. Pokoknya selama yang namanya orang jadi pembicara itu pasti dia pernah gitu kan. Atau mungkin studi kasus yang mungkin secara umum, secara teori kita tahu, tapi secara di lapangannya, apalagi kalau yang kita hadapi para praktisi, mereka juga lebih tahu. Yang paling aman minta mereka berdiskusi. Itu paling aman, dan kita hanya bagian menyimpulkan saja. Ya ini teknik lah seperti itu ya. Gitu.
kita ajak diskusi gitu berarti ya Iya, Kak Ade. iya. Nah kalau misalnya kan Kak Ade tuh udah sering ya bicara-bicara di depan umum gitu Kak. Kak Ade sendiri tuh punya nggak sih Kak filler words gitu? Filler word. Ya Kak Ade tuh kalau misalnya Walman kan kadang kayak ada atau pengulangan kata ya nah gitu. Terlalu Nah, banyak diulang gitu iya. ya. Terus cara ngatasin filler words itu gimana Kak Ade? Oke. Ini sebenarnya menarik loh. Kok tahu-tahuan istilahnya namanya filler words ya? Kan kita research dulu sih dari Kak Ade gitu ya. Keren, bagus ya. Apa sih yang dimaksud dengan filler words? Filler words itu adalah kata-kata pengisi yang nggak ada artinya sebenarnya, dan ini mengganggu pada saat kita presentasi, gitu ya. Lalu kapan situasi terjadi filler words? Ini sebelum kita atasi dulu ya. Kapan terjadi situasi filler words? Filler words itu adalah sebuah situasi di mana kecepatan berpikir kita itu nggak sama dengan kecepatan berbicara kita. Kita belum tahu nih, habis ini ngomong apa ya? Tapi udah mulut nih udah rasanya udah langsung mau ngomong, sehingga akhirnya refleks, Iya, gitu ya, bener kan? Jadi muncullah gitu ya, atau misalkan kata mungkin, baiklah dan sebagainya. Kita punya filler words yang berbeda-beda begitu. Nah, manusia itu punya waktu 6 detik untuk merecall, untuk mengambil atau memanggil segala memori yang ada di dalam pikiran atau otak dia, di laci-laci pikiran dia, untuk kira-kira abis ini mau ngomong apa ya gitu. Dia cari-cari tuh, tapi butuh waktu 6 detik. Tapi 6 detik itu sebenarnya kalau kita bisa maksimalkan, itu bisa untuk katakanlah mencari abis ini mau bicara apa gitu. Nah, penyebab filler words tadi ya, di situasi di mana kecepatan berpikir tidak sama dengan kecepatan kita untuk berbicara. Filler words terjadi juga ketika kamu grogi, ya kan? Ketika kamu grogi. Filler words juga terjadi ketika memang jam terbang kamu kurang, sehingga kamu kurang memiliki banyak variasi kosakata vocabulary yang bisa kita sampaikan, sehingga mengucapkan satu kata itu nggak itu lagi gitu kan, sehingga kita gonta-ganti lah. Nah, kalau kamu punya banyak jam terbang, filler words ini bisa perlahan-lahan akan hilang. Lalu bagaimana caranya untuk mengatasi filler words? Kalau tadi Wama nanya, Kak Ade punya nggak sih filler words? Punya. Hampir sebagian orang yang dia katakanlah belajar public speaking, dia itu punya filler words yang berbeda-beda. Tapi kita kembali dulu ke filler words. Apakah semua kata yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang itu sudah pasti filler words? Misalkan kalau kata nah itu dikatakan oleh Walman beberapa kali, misalkan, apakah itu sudah otomatis dikatakan filler word? Nah, filler word-nya ada hitungannya. Hitungannya berapa? 6 sampai 8 kali dalam 1 menit. Kadang hitungnya gimana? Makanya bikin video pakai kamera sendiri dalam 1 menit. Coba, ada nggak filler word saya di sana? Kalau hanya dalam 1 menit itu hanya 3 kali, 4 kali, it's okay, berarti itu masih wajar. Itu belum filler word. Ya, jadi catatannya teman-teman bikin video sendiri dalam durasi 1 menit. Lebih dari 6 sampai 8 kali tadi kah? Atau ya masih aman lah, sekali 2 kali, it's okay. Nggak, nobody's perfect kok. Kalau orang ngomong tuh nggak ada orang yang sempurna banget. Apakah Kak Ade suka sesekali? Pernah kok ada. Nggak steril banget kok gitu. Ya, karena Caroline Kennedy dalam sebuah wawancara dia mengatakan ya, mungkin kalau anak-anak Jaksel sekarang sering bilang which is, ya kan? Pelan sih Kak. Ya, actually gitu ya. Anak-anak Jaksel itu kan sering. Tapi kalau berkali-kali kita dengar kata which is itu kan kayak ini sebenarnya jangan ini filler words-nya dia atau dia mau gaya atau mau bagaimana gitu. Nah, Caroline Kennedy itu mengatakan kata itu sebanyak 35 kali dalam 2 menit. Nah, itu kan berarti kan filler words banget. Ya kan? Karena tadi 1 menit aja 6 sampai 8 kali saja maksimalnya. Lalu Kak Ade gimana cara ngatasinnya? Pertama, makanya tadi Kak Ade tanya sama Lailan. Lailan kan katanya suka gitu ya beberapa kali, atau misalkan Walman juga beberapa kali ada. Yang pertama, sadari dulu bahwa memang kita punya filler words. Kadang ada orang itu nggak menyadari. Ya udah dia ngomong-ngomong aja. Dia nggak tahu bagaimana audiens tuh mendengar dia, melihat dia, nggak tahu dia. Makanya kita harus sadari dulu bahwa kita punya filler words itu. Karena kalau kita sudah sadari kita punya filler words itu, kita kemudian punya keinginan untuk menghilangkannya, kan begitu ya, mencari obatnya. Kedua, kalau kita udah sadari, latihan misalnya kayak gini nih. Kalau misalkan kamu lagi public speaking gitu ya, terus kemudian ada minta bantuan teman-temannya di belakang dari pada saat kamu lagi melakukan presentasi,
dia bisa bikin catatan kecil. Jadi kalau misalkan kamu ada filler words E-nya ya, dia bisa tulis kata E panjang terus dia coret. Jadi dari jauh dia kasih tahu, Walman kamu tuh udah melakukan filler words. Jadi kamu oke, kena nih sekali gitu. Nah, itu kalau misalkan dibantu sama teman-teman. Kalau tidak dibantu sama teman-teman sekalian, ya, kalau tidak dibantu sama teman-teman sekalian, maka teman-teman bisa melakukan itu secara sendiri. Jadi kalau bikin video, teman-teman bisa taruh atau letakkan si filler words misalkan tadi teman-teman coret, jadi teman-teman tidak lakukan gitu. Yang paling penting adalah teman-teman sadari dulu, berlatih, kurangi kecepatan bicara, jangan terlalu cepat. Ya, gunakan beberapa jeda, gunakan beberapa potongan-potongan kalimat di sana, dan salah satu juga teman-teman bisa gunakan sinonim kata. Ini teknik juga. Misalnya gini, kata sinonim kata tuh Kadi nggak tahu dari sini mau ngomong apa ya. Kadi cuma bilang senang sekali hari ini Kadi diundang sama Lailan, sama Walman, bisa berjumpa dengan taruna-taruni, kita bisa bersilaturahmi ya, berinteraksi. Ini lagi mikir di sini gue ngomong apa ya, padahal ya seolah-olah kayak lagi nggak mikir, padahal mikir ya, berjumpa, bersilaturahmi, berinteraksi kan dia aja ya. Itu sinonim kata, itu trik yang bisa teman-teman gunakan. Ya, menarik ya. Berarti filler words juga bisa kita atasi kok kalau kita mau belajar untuk hilangkan itu. Nah, ternyata tuh ada cara ngatasin dari filler words itu kan ya Kak ya. Ya. Terus terakhir nih Kak, kalian masih penasaran pentingnya nih public speaking untuk para taruna-taruni khususnya di PTDI STTD Kak. Ah, iya. Nah, teman-teman sekalian kan nanti dari setelah lulus dari STTD ini kan akan terjun dong. Ini katanya kan rata-rata nih asalnya berbeda-beda ya, dari kota yang berbeda-beda. Kemudian mendapat kesempatan juga yang nggak semua dari teman-teman di luar sana dapatin kesempatan untuk sekolah di sini, ya kan? Nah, ketika ini selesai terus kemudian kembali untuk ke daerah masing-masing, tentu teman-teman akan kembali ke masyarakat. Bagaimana caranya melakukan edukasi-edukasi, memberikan penyuluhan dan sebagainya, tentu ini pasti sangat dibutuhkan. Itu kalau kita bicara tentang karir. Tapi ketika kita bicara, karena dalam public speaking itu bukan hanya masalah karir, tapi bagaimana membentuk confidence seseorang, kepercayaan diri seseorang. Jadi ketika ini sudah terbentuk kepercayaan dirinya, selalu misalkan latihannya juga dari grup yang kecil-kecil dulu, baru kemudian grup-grup yang besar, mulai terpupuk nih ya rasa percaya diri, oh ternyata saya bisa gitu ya. Satu hari ketika kemudian harus terjun di dalam lingkungan masyarakat, kita pernah punya tabungan tuh kepercayaan diri itu dimulai ketika masih masa berkuliah di kampus, dapat kesempatan-kesempatan untuk belajar public speaking. Terakhir ya, Warren Buffett itu tadi sempat Kak Ade katakan ya, beliau mengatakan begini teman-teman. Ketika kita menguasai skill dalam berkomunikasi, dalam hal ini adalah public speaking, maka kita sudah meningkatkan value diri kita. Value ya, itu lebih dari 50%. Artinya, apapun yang teman-teman pelajari, entah itu di dalam dunia kampus ataupun nanti di luar dunia kampus, plus ditambah dengan kemampuan berkomunikasi, maka teman-teman sudah bisa mengupgrade value diri teman-teman atau sudah memiliki modal yang orang-orang belum tentu miliki di luar sana. Itulah kenapa pentingnya kita belajar public speaking. Dan tentu saja kalau ditanya manfaatnya dari awal sampai akhir, tadi kita udah diskusi ya, penting banget kita belajar untuk public speaking. Seperti itu, Lailan, Walman. Ternyata kita harus benar-benar belajar public speaking itu dari pakar-pakar. Itu ada banyak banget ya Kak Ade ya, tahap-tahap untuk ke public speaking itu. Ya, stepnya tuh banyak. Stepnya banyak. Dan kita tuh dengan memiliki banyak role model, dengan memiliki banyak tokoh-tokoh dalam dunia public speaking yang kita jadikan mereka contoh, kita bisa ngambil cara-cara, oh dia itu bagus loh cara pembukaannya, keren yang ini, oh dia bagus loh cara menyajikan lebih banyak data di sini, kita ambil sehingga itu jadi lengkap ya ketika untuk meningkatkan skill komunikasi teman-teman. Nah, dari podcast ini banyak banget sih Kak ilmu yang kita dapetin untuk public speaking, banyak ilmu yang kita dapat buat belajar lagi, kita persiapin. Makasih banyak ya Kak udah sharing-sharing bareng sama-sama Lailan, bareng Walman, sama-sama bareng sobat STTD yang lain. Sama-sama sobat STTD yang lain juga ya. Nah Kak, sebelum Walman dan Lailan tutup podcast ini, Walman terakhir banget nih Kak. Maksudnya itu kesimpulan untuk sobat STTD yang ada di rumah nih Kak tentang public speaking ini tuh tipis-tipis aja Kak, di spill gitu Kak. Nah, sebenarnya apapun permasalahan dari yang teman-teman
suka temui ya dalam dunia public speaking, sekali lagi tuh garis besarnya tuh sebenarnya simple. Cuman 3B, kali singkat 3B. B yang pertama adalah berani. Jadi berani itu adalah ketika teman-teman bisa mengatasi rasa takutnya dulu, kemudian nanti menjadi berani, after berani, kemudian nanti menjadi expert. Expert dalam hal apa? Bukan jadi pengajar public speaking, tapi expert dalam bidang teman-teman. Teman-teman dari STTD, kemudian apa yang nanti bisa teman-teman gunakan itu dengan ilmu public speakingnya. Berani. Lalu B yang kedua adalah berurutan. Dalam public speaking, bagaimana cara yang membuat audiens bisa ingat apa yang kita sampaikan? Bukan cuma ngerti ya, ingat kemudian dengan apa yang kita sampaikan. Itu karena kita menyampaikan itu ada sistematika. Ada introduction, body, dan conclusion-nya. Ini tuh nanti ya, biasanya ada dalam workshopnya. Lalu yang ketiga, itu tidak cukup kita bicara dengan sistematika. Tadi kan kita harus antusias, maka B yang ketiga adalah bahasa tubuh. Ya, bagaimana kita menggunakan seluruh bahasa tubuh yang kita gunakan, verbal diikuti oleh non-verbal, kata-kata diikuti oleh bahasa tubuh kita, sehingga orang kemudian bisa dapat impact jauh lebih besar ketika kita sampaikan itu dengan menggunakan bahasa tubuh yang tepat. 3B, simpel kan? Berani, berurutan, dan bahasa tubuh. Berarti cukup sampai di sini ya Kak, episode podcast Binsik kali ini. Makasih buat ilmunya, Lailan sama Maman banyak banget belajarnya dari Kakak. Sama-sama. Dan pasti sobat STTD yang ada di rumah juga makin ingin mencari tahu Kak tentang public speaking itu kira-kira apa. Tapi ingat kuncinya tadi apa? 3B ya Kak? 3B. Apa saja pasti ingat? Berani, berurutan, dan bahasa tubuh. Gampang kan? Gampang. Jangan lupa follow Instagram kita di @ptdi.sttd.official. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kita di Land Transport Academy. Dan yang terakhir, jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi dari Kampus Biru. Saya, Taruna Remaja Waman Sidik Segalingging, dan rekan saya, Taruni Remaja Laila Nur Harhab, pamit undur diri. terima kasih dan Sampai jumpa.